lanjutan pembahasan kita. Setelah kita tahu pentingnya menjaga niat, maka untuk melengkapi pembahasan bagaimana kiat-kiat agar kita bisa menjaga keikhlasan kita, maka kita akan sebutkan kiat-kiatnya. Yang pertama, kiat agar kita bisa menjaga keikhlasan kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keikhlasan di setiap amal ibadah kita. Jadi kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan keikhlasan di setiap amal ibadah kita. Karena doa ini adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Senjata, namanya senjata, itu bukan dikeluarkan terakhir, tapi dikeluarkan di awal. Jadi apapun yang kita ingin dapatkan, kita ingin ini, kita ingin itu, kita belajar agama, kita menghafal Quran, kita kerja, kita lakukan proyek bagi yang bekerja. Sebelum kita lakukan itu semua, minta kepada Allah agar Allah berikan kemudahan. Makanya kita tidak heran bagi orang-orang yang menjaga doa-doa hariannya, sebelum keluar rumah, apa yang dikatakan? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Artinya apa? Apapun hasil yang aku dapatkan di luar rumah ini, aku serahkan kepada Allah. Maka doa ini bukan senjata terakhir, dia senjata pertama. Termasuk di dalamnya permasalahan agar kita bisa ikhlas. Agar kita bisa ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Berarti kita ini berdoa ini langsung kepada siapa? Langsung kepada Allah. Secara asal orang berdoa itu langsung kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama siapa? Minta sama Allah. Dan berdoa itu gratis. Cuma masalahnya kita jarang berdoa. Apalagi sudah tahu ada doa sapu jagat, mencakup semuanya. Itu aja sudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bagus, betul. Tetapi tatkala kita berdoa kepada Allah, jangan malu-malu. Manusia kita semakin sering minta sama dia, dia semakin benci sama kita. Coba saja Pak, semakin Anda menampakkan Anda butuh sama dia, semakin gak senang dia sama antum. Itu manusia. Tapi Allah beda. Semakin kita menampakkan kebutuhan kita kepada Allah, Allah semakin cinta kepada kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man lam yas'alillah, barang siapa yang tidak minta kepada Allah, liyaqdab alaihi, maka Allah murka kepadanya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa, tidak mau minta kepadaku, akan dimasukkan ke neraka jahanam dalam keadaan terhina. Allah marah kalau kita enggak minta. Maka apapun yang kita inginkan, minta kepada Allah. Urusan anak kita, urusan istri kita, pekerjaan kita, termasuk kita bisa ikhlas di dalam beribadah. Sekarang, apa doanya? Saya lupa tadi bawa hadiah sebenarnya. Saya sudah ingin tadi pada saat saya baca-baca ulang ini persiapan, ada doa yang diajarkan Nabi SAW yang tatkala kita merasa niat kita itu goncang, kita baca. Dan doa tersebut adalah doa agar kita bisa lurus niat kita, ikhlas semata-mata beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu doanya enggak? Doa dari Nabi agar kita diberikan niat yang ikhlas di dalam beribadah. Santri, ada yang tahu doanya? Santri ini godaannya besar. Antum harus hafal doanya ini. Namanya hati itu terbolak-balik. Maka antum harus berdoa. Apa doa yang diajarkan Nabi? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doanya. Sebelum antum beribadah, hati antum goncang, godaan begitu besar, baca doa ini. Baca doa ini agar kita diberikan keikhlasan. Apa artinya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah,
aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu. Kita katakan orang yang riya, tidak ikhlas, dia menyekutukan Allah dari sisi tujuan beribadah. Makanya riya itu dikatakan apa? Asyirkul asghar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu, berbuat syirik kepadamu, salah niat di dalam beribadah kepadamu, wa ana a'lam. Sementara aku tahu aku memiliki perasaan tersebut. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari apa-apa yang aku tidak sadar, tidak tahu aku terjatuh pada hal tersebut. Hafalkan doa ini. Ya, antum bisa cari di internet. Ya, antum bisa cari di internet. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kemudian kita sampaikan satu doa dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa Umar bin Khattab ini? Sahabat Nabi SAW. Khalifah yang keberapa? Kedua. Setelah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kuburannya dikuburkan bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat doa beliau, dengarkan baik-baik. Beliau mengatakan, Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Umar bin Khattab mengatakan, ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku sebagai amal yang saleh. Tidak dikatakan amal soleh kecuali niatnya ikhlas. Jadikanlah amalanku ikhlas hanya semata-mata mengharapkan wajahmu ya Allah. Dan janganlah engkau jadikan sedikit pun dari amal tersebut ada tujuan untuk selainmu ya Allah. Siapa yang berdoa ini? Umar bin Khattab. Antum pernah gak berdoa begini? Nah, itulah kita. Maka kalau kita mengaku ikhlas itu berat, dan memang berat, maka berdoa kepada Allah, minta agar Allah berikan keikhlasan kepada kita. Dan insya Allah gak lama sebelum beramal, berhenti sejenak. Ya, seberhenti sejenak, tata ulang niat agar benar-benar amal kita itu karena Allah Subhanahu wa taala.